Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers 5 until the time is true. Dan sudah jam 7 lebih dikit nih The Healers, saatnya kita memulai obrolan kita di malam hari ini dalam Health and Lifestyle Highlights ya. Seperti biasa kalau hari Kamis itu spesial. Kenapa? Karena kita selalu mengundang Dr. Ami pastinya dan koleganya yang luar biasa. Di malam hari ini kita bakal ngebahas gangguan kesehatan pada mata pada anak ya. Langsung kita sapa ya dua narasumber kita yang luar biasa di malam hari ini. Halo. Halo, selamat malam Dr. Ami dan Dr. Junaidi. Iya, kita sambut dulu Dr. Junaidi. Apa kabar? Selamat malam. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Kelihatannya masih di poli rumah sakit nih dok. Iya. Luar biasa. Dealers kita beri tepukan ya dari rumah sana. Luar biasa ya, dedikasinya ya dok ya. Iya, kan kita menyambut Hari Mata atau gimana ya Mbak Indah ya, khususnya tentang buta warna dan betul. Tentang mata. Ada yang tahu nggak Healers tentang kiasan tentang mata? Yang bisa tahu silahkan jawab ke WA kita ya Mbak. Oke, nanti bisa ikutan ngobrol ya di 0811 829 839. Dapat hadiah nggak nih dari Dr. Ami? Boleh dapat hadiah, dapat pemeriksaan gratis mata. Dapat pemeriksaan gratis mata. Dok, kita sambut pendengar kita itu yang setia dengan sebutan The Healers ya. Jadi semoga sehat dimanapun berada. Semoga matanya hari ini juga baik dan lihatlah yang indah-indah. Oke, 56 menit ke depan kita bersama Dr. Junaidi, spesialis mata. Kita akan bahas tentang penyakit mata atau kelainan mata pada anak. Ya Mbak Indah? Ya, mau betul. Dokter dulu nyampein bahwa ada terbagi dengan kongenital atau bawaan atau didapat atau gimana tentang statistik. Dokternya disilahkan. Nah, selamat malam Dr. Ami, Mbak Indah. Semoga kita The Healers ya. The Healers. Yeah. The Healers, semoga semua sehat selalu. Amin. Tidak Amin. mesti obat karena masalah penyakit, tapi lebih karena kalau ke mata lebih kepada untuk memeriksakan kesehatan barangkali mata dan kelelahan, tapi bukan penyakit-penyakit yang perlu diobati karena kerusakan organ ya. Okay. Berbicara tentang mata anak, tentunya mata anak ini adalah masa anak ini adalah masa-masa yang sangat penting dalam kehidupan penglihatan kita. Betul. Penyakit-penyakit pada mata anak itu bisa yang dia berbentuk bawaan, bisa yang didapat ya. Ya. Bisa juga karena masalah trauma kita bagi. Okay. Ya. Nah, yang di kongenital banyak yang terjadi mungkin yang berkaitan dengan masalah kelainan genetik. Tapi yang paling sering terjadi barangkali kalau kelainan adalah yang di kongenital itu biasanya infeksi-infeksi seperti tokso ya. Tokso itu cukup banyak didapatkan. Juga sekarang ini barangkali banyak juga kejadian saya dapatkan adalah retinopathy of prematurity. Jadi karena lahir ini ya dok, lahir prematur. Lahir prematur, di mana walaupun itu terus terang lahir prematur, barangkali nanti teman-teman semua tidak terlalu perlu khawatir juga. Kalau pada prinsipnya begini, kalau konsensus di dokter mata dan umumnya gitu ya, yang gangguan prematur itu akan terjadi pada organ mata, terutama retina, itu apabila
umur kehamilannya di bawah 32 minggu, ya. Kemudian berat lahirnya di bawah 1.500 gram. Oh, 1,5 kilo aja ya si baby itu ya. Babynya kecil ya. Oke. Kejadiannya kecil. Saya sering dapatkan konsul pasien dengan umur kehamilan 34, 35, 32 gitu ya. Alhamdulillah retinanya cukup baik, apalagi kalau misalnya beratnya sudah di atas 2000, umumnya cukup baik. Nah, tapi kalau misalnya memang dia lebih rendah daripada itu, terutama di bawah 1500, memang tingkat kematangan retinanya itu belum cukup. Penyakit tadi yang saya sampaikan kongenital bisa juga karena masalah infeksi tokso terutama. Nah, infeksi biasanya didapatkan karena sang ibu terinfeksi pada masa kehamilannya dan si anak pun terkena dengan infeksi ini. Nah, ini yang memang terang kalau misalnya sudah kondisinya yang terkena adalah saraf atau retina, memang dampak terhadap penglihatannya memang cukup serius, gitu ya. Oke. Nah, terus ada yang didapat. Kalau yang didapat, mari kita bergerak secara ini saja, Dr. Mami. Kalau didapat juga kelainan-kelainan yang didapat, terutama masalah infeksi. Infeksi ini macam-macam yang terjadi. Misalnya ada usia di bawah 1 tahun, ya. Di usia di bawah 1 tahun ini sering terjadi bahwa saluran antara, kita sebut ductus nasolacrimal, ya. Saluran air mata ya. Saluran air mata, oke. Ya, saluran antara kelopak yang membuang kotoran dan cairan itu ke hidung, ya. Oke. Pada anak-anak di bawah 1 tahun, sering saluran ini belum terbuka secara sempurna. Karena pada prinsipnya gini, kita ini setiap hari terkena debu, ya, angin dan macam-macam, kadang-kadang pada wanita kosmetik gitu ya. Nah, ini kotoran-kotoran ini seharusnya harus dibuang melalui saluran ini. Ya. Ya. Kena debu, nah itu dibuang menjadi kotoran hidung. Nah, tapi pada beberapa anak-anak itu saluran ini belum terbuka sempurna. Jadi debu yang kena nempel di bola matanya, karena memang Tuhan mempersiapkan kita itu dengan cukup sempurna, dibikin saluran. Kalau belum sempurna, kadang-kadang mata anak-anak itu bisa berair. Berair dan kadang-kadang keluar kotoran. Kalau misalnya, wah ini jadi belekan dok anak saya. Nah begitu. Kalau biasanya kalau yang kasus-kasus seperti ini lebih dari kalau dari pengalaman saya di poliklinik ya, biasanya itu lebih dari 90% akan bisa kita atasi dengan dilakukan massage ya. Massage misalnya dalam 1-2 minggu dia akan relief gitu ya, akan bagus, sudah air lagi dan tidak keluar kotoran. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sumbatannya itu tidak bisa tertutup, tidak bisa terbuka? Nah, kalau dia tidak bisa terbuka, tentunya akan terjadi infeksi, peradangan dari kantong air mata yang ductus nasolacrimal tadi. Nah, kalau dia infeksi lama-kelamaan salurannya ini menjadi rusak. Nah, kalau sudah rusak memang agak lebih repot lagi kita melakukan recovery-nya karena kita harus bikin saluran baru gitu ya. Itu banyak apa persentasenya, Dok? Kita sebelum ini karena udah mulai banyak pertanyaan, gimana kalau kita kembangkan
penjelasannya dokter itu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Betul, ya. Karena udah mulai ada nih. Ya, jadi ada tadi beberapa disebutin ya, the healers dari bawaan itu ya Mbak Indah. Karena infeksi pada ibu saat hamil. Karena toksoplasmosis, kemudian yang satu lagi adalah retinopati prematur karena bayinya lahir dengan berat badan rendah dan kehamilannya masih prematur ya 32 minggu seperti itu. Nah, yang beberapa tadi Dokter Junaidi juga sebutin. Ini ada pertanyaan Mbak Indah dari biasa the healers yang setia, dia menjawab nih, tapi nanti jawabannya tentang yang tadi saya tanyakan, gimana sih quotation tentang mata ya? Dari Pak Amin ya? Dari Pak Amin dia bilang, jangan dibacain dulu Mbak. Oke, mungkin masih ada yang lain. Oke, dokter, selamat malam Mbak Indah, Dokter Junaidi, Dokter Amin. Banyak anak-anak mengalami gangguan penglihatan. Apakah karena faktor keturunan? Jika iya, gimana sih cara mengatasinya dan tindakan pencegahannya? Dari Pak Amin di Kendari. Disapa dulu Dokter Junaidi. Pak Amin ini setia banget. Ini menjadi the healer setia. Dokter Junaidi silahkan. Ya, selamat malam untuk Pak Amin. Sehat selalu ya Pak Amin. Ini dari membagi ilmu, dan Pak Amin juga mendapatkan ilmu, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Kalau kelainan kacamata tadi ya, Dokter Ami ya, gangguan penglihatan ya karena keturunan. Kalau aku sih ada pertanyaan masuk lagi karena HP katanya. Silakan ini dulu Dok. Jadi kalau masalah gangguan penglihatan itu kita mesti bagi. Apakah ada gangguan karena masalah kekuatan bola mata kita ini memfokuskan bayangan atau kelainan organ. Nah, tapi saya juga yang dimaksudkan oleh Pak Amin adalah gangguan yang masalah power ke bola mata kita ini, kekuatan bola mata. Kekuatan bola mata ya. Ya, sehingga ini kita sebut kelainan refraksi atau kelainan kacamata. Nah, gangguan refraksi ini banyak faktor penyebabnya, multifaktor. Tapi faktor yang terbesar adalah masalah genetik. Jadi masuk genetik ya, pertanyaan beliau tuh. Genetik. Kelainan genetik, tapi tetap ada faktor-faktor lain. Contoh, misalnya sekarang ini, mohon maaf, anak-anak mulai dari umur 1 tahun saja itu sudah bisa megang handphone sendiri. Dia pencet sendiri, dia pilih apa. Nah, ini membuat tumbuh kembangnya penglihatan kita, anak-anak kita menjadi bagus. Karena pada fase umur anak-anak itu baru bisa melihat dengan baik itu kira-kira, melihat objek itu kira-kira di usia 4 bulan. Itu baru mulai bisa melihat objek tanpa jelas ya. Melihat objek, ini ada bentuknya kotak, bentuknya bulat, kayak gitu. Jadi belum dia fokus, nanti akan bertambah seiring dengan waktu. Nah, masanya dia tumbuh kembang itu kira-kira sampai umur 8 tahun sampai 10 tahun. Itu yang terjadi. Nah, pada fase ini kita harus bisa memberikan rangsang visual dan memori visual yang bagus ke memori penglihatan kita di otak kita, ya. Jadi pada usia seperti ini, terutama di usia-usia anak kita, mohon maaf, di Indonesia barangkali masalah kemandirian kita belum. Kalau di luar, mohon maaf karena saya kebetulan pernah belajar mata anak di Australia, di Amerika. Mereka umur 2,5 tahun, 3 tahun mereka sudah dipasangkan kacamata. Bahkan saya pernah dapati anak usia 4 tahun dipasangkan soft lens kalau di luar, karena mereka sudah lebih mandiri, terutama makan. Nah, kita lihat posisi makan saja deh, mereka sudah makan sendiri. Nah, kalau kita kan tidak, mungkin sampai 7 tahun aja masih disuapin kita. Jadi kalau kita biasanya pilihannya adalah kalau yang tidak terlalu terganggu, pada usia 5 tahun, begitu sudah mulai bisa baca tulis, harus periksa. Pastikan tajam penglihatan anak-anak kita bagus. Dengan cara apa? Datang ke dokter mata, setidaknya barangkali ke optik. Kalau misalnya optik didapat, tidak bisa maksimal,
datang ke dokter mata harus untuk mendapatkan terapi yang terbaik gitu. Karena kalau misalnya kita tadi kalau kita hubungkan dengan masalah handphone, anak-anak menjadi terbiasa untuk melihat dalam objek yang dekat. Dia tidak belajar penglihatan jauh. Padahal kalau penglihatan dekat itu sudah dari awal itu cukup bagus. Sedangkan penglihatan jauh lah yang harus kita latih. Nah, mohon maaf berbedanya barangkali kita, terutama saya di usia 40-an lebih, ini mau 50, itu waktu kecil-kecil kita biasanya kalau main biasanya mohon maaf di tanah lapang, bola, di empang gitu ya. Nah kalau anak-anak kita sekarang kan mohon maaf ya, bukan mereka tidak mau, tapi mungkin kita sebagai orang tua agak takut untuk melepas anak-anak kita bermain di luar dengan berbagai macam risikonya situasi yang ada gitu. Nah itu yang membuat akhirnya anak-anak kita tuh lebih terpapar dengan masalah gadget, penglihatan dekat saja, sehingga jauhnya tidak terbangun. Jadi ada resiko di situ terjadinya ambliopia. Ambliopia itu di mana mata secara organ dia bagus, tapi kemampuan melihatnya tidak bagus. Jadi dari pemeriksaan, kalau misalnya Dokter Ami sama Mbak Indah pernah kan pemeriksaan itu baca chart gitu ya, chart 10 baris ya. Amin juga 10 baris. Nah, pada anak-anak yang ambliopia, walaupun pakai ukuran berapapun, itu dia tidak bisa sampai baris ke-10. Karena ini harus sampai baris ke-10. Tapi ini cuma sampai baris ke-4, ke-5 gitu ya. Nah, kita batasin itu, ambliopia adalah batasannya 80%. Jadi 8 baris itu dia harus bisa. Kalau dia bisa, itu lewat. Nah, kalau dia, kenapa sih kalau misalnya dia ambliopia? Ambliopia itu adalah kalau di kita adalah kebutaan yang bisa kita cegah. Kebutaan gitu yang bisa dicegah. Iya, betul. Jadi kalau misalnya, karena saya pernah dapati dan beberapa pasien-pasien saya itu pasien-pasien lama itu datang dengan visus hanya 20% dan 30%. Tajam. Sudah dengan koreksi gitu. Sudah dengan koreksi misalnya plus 3 dengan silinder 2. Nah, dengan kita terapi dan kita bimbing, kita pakaiin kacamata yang dengan ukuran yang terbaik dan kita terapi, tajam penglihatannya akhirnya bisa full 100%. Dan kalau misalnya tidak kita latih, kita biarkan, terutama kalau saya lebih kepada concern adalah kepada masa depan anak-anak itu, terutama anak-anak laki-laki barangkali ya. Kalau perempuan hanya tidak, tapi perempuan untuk menjadi misalnya pilot kan sekarang ini masih jarang ya. Tapi kalau laki dia mau jadi pilot, mau jadi desain grafis, mau jadi tentara, mau jadi dokter mata, itu pasti terbatas. Karena penglihatan 3 dimensinya itu tidak terbentuk pada orang-orang ambliopia. Gitu. Sehingga kalau pilot kan dia mesti tahu mana yang di depan, mana yang di belakang, walaupun gitu. Nah, itu yang kalau misalnya di dokter mata, tentunya dia jarak misalnya dari kornea ke iris saja, itu saya kira jaraknya cuma 3 mili. Dia harus tahu mana yang disentuh kalau misalnya pada saat operasi. Bahaya ya dok, makanya masih ada tes mata sekarang ya dok buat para pilot dan betul. Dokter. Gitu. Ini adalah sekarang ini tingkat kejadiannya, kalau dulu persentasenya kelainan-kelainan refraksi itu, kalau kita kembali kepada kelainan refraksi, itu pernah ada penelitian itu kira-kira sekitar 30% dari anak-anak usia sekolah dasar. 30% dok? Iya, yang kena ya, tidak SD ya. 2016. Nah, yang terbaru
Ada, kita sedang lagi melakukan penelitian, tapi saya menduga karena dari praktek sehari-hari ini jauh lebih banyak sekarang ini, gitu. Apalagi sejak pandemi ini, karena pandemi anak pun terpapar dengan gadget ya. Iya. Oke. Oke, Dokter Ami dan Dokter Junaidi, I have to be the timekeeper ya, karena Dokter Junaidi kita harus ada break dulu nih. Nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua ya, Dokter Junaidi dan Dokter Ami ya. Untuk yang sesi pertama ini tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Amin yang dijawab. Nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, Dokter Ami ya. Masih banyak ya. Oke, baik. Jadi The Healers yang masih tapi penasaran. Tapi tadi terjawab ya Mbak Indah, sorry sebelum lagu itu supaya Pak Amin make sure udah puas bahwa tadi karena genetik terjawab ya, memang iya, dan pengaruh gimana caranya, ternyata diminta untuk periksa pada usia-usia 5 tahun. Usia dini ya. Cara pemeriksaan dan pencegahan. Masih banyak lagi pertanyaan nih Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Oke, baik. So The Healers, untuk Anda semua yang penasaran, jangan lupa bisa ikutan tanya jawab ya di WhatsApp-nya The Healers Radio di 0811 829 839. Kita bakal balik lagi masih bersama dengan Dr. Junaidi, spesialis mata, dan juga Dr. Ami tercinta nih di Health and Lifestyle Highlights. Kita masih bakal ngobrolin tentang gangguan mata pada anak. So stay tuned only on the best streaming radio in Indonesia. The Healers Radio, your music, your lifestyle. The Healers, this one is Bad English with When I See You Smile. And you are back with Minda Firdaus on the South Vibes di... Oh, kok the South Vibes kan? Jadi kebawaan Health and Lifestyle Highlights maksudnya ya. Di malam hari ini bersama dengan Dr. Ami dan juga Dr. Junaidi, kita masih ngebahas topik yang spesial terkait dengan gangguan mata pada anak ya. Oke, let's get back. Iya. Oke, kita kembali lagi nih Dr. Junaidi dan juga Dr. Ami ya. Ya, pertanyaan udah banyak nih Mbak Indah. Iya, silakan dong. Beberapa. Ada yang bertanya tentang apa pengaruh satu-satu ya, Dokter Junaidi, silakan milih yang mana. Apa pengaruh makanan? Dia sebutin di sini vitamin A dan E dari kecil katanya untuk mencegah terjadinya kelainan mata minus ya. Nanti dokter bisa pilih jawab yang mana dulu. Kemudian apakah mempengaruhi pola makan ya. Lalu ada juga nih Mbak mengenai keratitis, penggunaan infeksi penggunaan soft lens. Itu ya. Lalu berikutnya apakah bisa penanganan mata plus karena dia udah plus sejak umur 40 tahun dan makin bertambah. Apakah bisa dilakukan seperti smiley lasik pada orang-orang yang menderita kelainan mata minus gitu loh. Lalu itu dulu deh. Baik. Ya tadi infeksi, kemudian pengaruh makanan, vitamin A dan E, lalu plus mata plus gitu loh dok. Mbak Indah, silakan Dr. Junaidi. Jadi kalau masalah asupan vitamin ya, asupan vitamin dan makanan, kali pasien ada yang makan wortel dok, saya sudah rajin makan wortel dari kecil dok, tapi ternyata tetap tuh dok, kok minusnya ada ya dok. Nah, itu yang disampaikan bahwa kelainan refraksi itu multifaktor penyebabnya. Tapi faktor yang terbesar adalah masalah genetik. Jadi kalau misalnya Muhammad nih, saya tanya nih, Bapak sama Ibu minusnya berapa? Saya ada sih dok, minusnya -3, dia bilang. Nah anaknya ternyata padahal sudah dijejelin wortel dari kecil. Tiap hari, tiap hari. Minusnya lebih tinggi ya dok daripada dari saya dok. Kok bisa 4 nih dok, baru umur 12 tahun gitu. Nah, tadi itu saya bilang, jadi kalau vitamin memang bukan yang menjadi penghambat pertambahannya. Jadi basicnya dia sudah ada dulu. Sudah genetik dari orang tuanya, dia dapat, akhirnya dia muncul. Nah, sering orang-orang kita, ini mohon maaf, sering salah kaprah. Begitu ada kelainan kacamata, tidak dipakai kacamatanya. Tujuannya memakai kacamata itu adalah untuk menghentikan kerja kerasnya mata dalam melihat. Jadi untuk berakomodasi.
Nah, kalau kita, mohon maaf nih, kalau misalnya kita pakai kacamata terus kita kita lepas kacamatanya, kita kan harus kenceng ya. Kalau apa ya namanya, kalau orang kampung bilangnya nyureng gitu ya, mata gitu, nyipitin mata. Nah itu dalam bahasa kedokteran matanya itu berakomodasi. Semakin sering berakomodasi akan semakin tinggi. Analoginya tuh sama kayak apa ya namanya, kayak fitness. Kita fitness akan semakin besar otot-otot kita. Nah, bola mata juga begitu. Bola mata itu ada otot-otot yang di luar bola mata, ada otot-otot yang di dalam mata. Nah, seluruh otot-otot ini pada saat berakomodasi akan bekerja keras. Akhirnya dia bertambah besar. Begitu dia bertambah besar, bola matanya akan bertambah panjang. Nah, minusnya akan bertambah. Gitu. Belum lagi masalah tumbuh kembang. Tumbuh kembang ini juga menyebabkan bola mata bertambah panjang. Contoh misalnya, anak-anak kita baru lahir itu panjang bola matanya hanya sekitar 15 sampai 18 mili. Nah, begitu sudah dewasa itu panjangnya antara 22 sampai 26 mili. Jadi memang bertambah besar, manusia akan bertambah besar, termasuk tinggi, bola matanya juga akan bertambah besar. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, kalau minus, dia bisa kita hentikan nggak dok? Atau kita kurangi? Secara teori tidak mungkin, karena itu tadi masalah tumbuh kembang. Jadi dia akan bertambah. Nah, fungsinya kacamata hanyalah memperlambat pertambahan ukuran kacamata, terus membuat penglihatan kita menjadi fokus. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, masalah makanan, vitamin A dan apa yang lain-lain, itu tentunya akan bagus, akan bantu, tapi tidak bisa untuk menghentikan proses pertambahan ukuran kacamata. Tetap dia akan bertambah, tapi yang pasti dengan asupan makanan dan vitamin yang baik, daya tahan organ bola mata kita akan menjadi jauh lebih baik. Terutama proses Mbak Indah minum jus wortel. Jadi terjawab ya. Ibu Lina, ini bagus banget jawaban dari dokter ya. Jadi selain faktor gen memang harus memperhatikan kesehatan mata, vitamin juga dibolehkan aja. Oke, ulah selanjutnya dan makanan-makanan yang sehat ya, Dok. Iya, ada sih di sini ada pertanyaan lain tentang diabetes juvenil ini pengaruhnya ke mata. Tapi nanti deh Dok, terakhir aja ingetin aku ya Mbak Indah. Siap. Jadi yang berikutnya Dok tadi yang mata keratitis infeksi karena soft lens ya. Lalu apakah ada pengobatan untuk mata yang plus? Silahkan. Ini sesungguhnya ini kan terjadi karena masalah yang perlu diketahui, barangkali mata plus ini terjadi adalah masalah proses degenerasi, proses penuaan, di mana organ-organ kita ini mulai bertambah lemah, mulai kalau lensa di dalam bola mata kita itu mulai memadat, dia tidak bisa elastisitas lagi. Nah, dengan sebentar ya, dengan memadatnya lensa, akhirnya mata kita tidak bisa memfokuskan, karena kalau lensa masih elastis, dia bisa mencembung dan mencekung sedemikian kuat. Nah, tapi pada saat dia mulai padat, dia cuma bergeraknya sedikit. Akhirnya bertambah usia, dia keniscayaan akan bertambah. Biasanya di usia 40 tahun, ya, dan biasanya di usia 55 tahun ke atas itu sudah mulai 275 sampai maksimal nanti +3. Karena kalau sudah +3, biasanya itu benar-benar sudah padat sekali tuh lensanya. Begitu dia sudah sekali, mulai terjadi kekeruhan ke arah katarak. Nah, mata plus ini bisa nggak sih diterapi? Bisa, tapi tentunya contoh misalnya dengan salah satunya dengan LASIK, ya, dengan LASIK, tapi tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, makanya dokter-dokter tidak terlalu menyarankan
dilakukan LASIK untuk mata plus, itu satu. Terus bisa juga dengan namanya clear lens lensektomi, diganti lensanya dengan teknologi lensa yang bisa mengakomodasi penglihatan jauh dan dekat secara simultan. Nah, ini yang sekarang ini sedang berkembang. Jadi banyak orang-orang yang nggak mau pakai kacamata, dok, saya mau kacamata. Nah, tapi terus terang kalau misalnya kayak begini lensa-lensa seperti ini memang ada sepanjang sepengetahuan saya ada kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi. Misalnya pada saat posisi lensanya berubah, ya entah itu karena benturan, karena satu dan lain hal, infeksi, berubah posisi lensa, itu penglihatan kita juga agak sedikit terganggu. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk menghilangkan mata plus ada dua caranya itu tadi, LASIK atau dengan clear lens lensektomi dengan pemakaian lensa yang di adjust untuk penglihatan jauh dan dekat. Itu ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk lampu terang itu tidak begitu direkomendasikan karena tingkat keberhasilannya rendah. Oke, Dokter Ami, apakah sudah terjawab semua tadi pertanyaannya ya? Soft lens tadi. Oh, yang infeksi karena soft lens ya? Terus ditanyain kembali tadi clear apa gitu kata ininya, bisa diulangin. Clear lens lensektomi. Clear lens lensektomi. Lensektomi. Oh, jadi lensanya yang dioperasi ya. Sama seperti tindakan pada operasi katar. Oke, itu berapa lama, Dok? Ini masuk lagi pertanyaan nih. Kalau tindakan katarak tentunya kalau misalnya ini tindakannya itu biasanya sekitar 15 sampai 20 menit saja tindakannya. Oke. Tapi bisa berulang lagi plusnya itu. Ini pertanyaan dari saya sih. Ada potensi ya. Baik, udah bisa dilakukan tuh di Indonesia apa dokter? Beberapa dokter karena memang itu mesti ada keahlian khusus, beberapa dokter sudah. Tapi ada di Jakarta, maksudnya di Indonesia, di healersnya juga nanya nih. Ada ya, oke. Nanti gimana nyari sendiri lah ya. Yang pasti ada ya di Jakarta. Oke, silakan dok. Infeksi karena soft lens ya? Iya Mbak Indah benar. Ya. Untuk soft lens, tentunya inilah yang terjadi. Mohon maaf nih, kita dapati biasanya di poliklinik mata itu banyak pasien-pasien yang memakai soft lens tidak pada tempatnya, mohon maaf. Jadi soft lens ini biasanya direkomendasikan oleh dokter-dokter mata itu pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kondisi keratokonus. Jadi keratokonus itu kornea, jaringan yang bening di mata itu dia berbentuk kerucut. Jadi dia berbentuknya kerucut seperti ini. Nah, itu karena begitu berbentuknya kerucut, bayangan yang nyampe ke mata itu jelek. Nah, dengan bantuan soft lens dia akan dibantu tuh itunya. Nah, terus kondisi yang kedua adalah kondisi perbedaan ukuran mata antara kanan dan kiri yang berbeda jauh. Karena biasanya mata kita bisa mentolerir perbedaannya itu sampai 3. Jadi kalau misalnya yang satu -4, yang satu -3. Nah, itu tentunya tidak akan sanggup mata kita tuh biasanya. Nah, jadi perbedaan minusnya gitu ya, Dok ya? Perbedaan minus yang jomplang gitu ya antara kiri kanan ya? Oke. Kanan kiri. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau misalnya sudah terjadi di Indonesia ini, terus terang iklim kita tidak mendukung untuk menggunakan soft lens karena kita tropik, ya. Apalagi mohon maaf kalau yang tinggal di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, gitu ya, Medan, itu kota-kota yang sangat berdebu. Resiko untuk terjadinya infeksi cukup besar.
Kenapa resiko infeksi itu cukup besar? Karena masalahnya itu tadi, begitu pemakaian softland, ya, itu menambah beban terhadap mata, cairan bola mata kita ini yang tadi saya sampaikan di awal, tear film. Tear film itu salah satu fungsinya adalah antiseptik. Nah, ada tambahan beban nih, dipasangkan softland. Nah, antiseptiknya ini, cairannya ini harus bertambah, tapi padahal supply-nya ya segitu-segitu aja, tidak bertambah. Akhirnya bebannya bertambah berat, terjadi gap yang besar. Nah, begitu ada infeksi, masuk kotoran, masuk kuman, apalagi kuman-kuman misalnya kayak Pseudomonas, itu langsung korneanya ya. Sekedar keratitis mungkin kita tidak akan terlalu repot, tapi kalau dia sudah menjadi ulkus, itu banyak pasien-pasien saya misalnya terkenanya Pseudomonas, ya sudah, kenanya di sentral kornea, di bagian yang pengobatannya lama ya dok atau gimana? Kalau yang ulkus kornea dok, kalau misalnya kenanya di sentral, kita nggak bisa kembalikan seperti semula. Ada sinyalnya dokter Junaidi? Rumah sakit soalnya. Oh, oke, baik. Di rumah sakit, maaf ya yang lagi pertanyaannya disebutin. Jadi kalau udah kena ulkus korneanya, udah susah dikembalikan seperti semula ya dok? Oke. Kalau misalnya sudah rusak, kita tidak bisa perbaiki lagi. Hati-hati pakai soft lens ya Mbak Indah. Iya, oke. Dok, kita buru waktu nih. Saya ada 2 Mbak Indah, maaf karena udah disebutin tadi. Yang satu tentang anaknya prematur retinopati itu tadi dok. Udah kemana-mana katanya susah diobatin. Yang kedua tentang diabetes juvenile ya, kena mata juga dia. Itu aja dok, terakhir dari saya Mbak Indah. Setelah itu Mbak Indah aja deh semua. Jadi kalau myopathy of prematurity yang perlu dibahas adalah barangkali tentunya penanganannya harus sejak dini. Kalau misalnya terlambat ya, memang prognosisnya kemungkinan untuk berhasilnya menjadi semakin rendah. Jadi makanya kalau misalnya anak baru lahir prematur, itu biasanya secepatnya harus dilakukan pemeriksaan retinanya. Ini ibunya bilang udah 3 tahun umur anaknya. Wah, kalau sudah 3 tahun tentunya mohon maaf, biasanya retinanya itu sudah shrinkage, sudah nyatu. Jadi kita tidak bisa lagi perbaiki. Oh iya, pantesan dia bilang gitu ya. Dia udah ke Singapura juga bawa katanya. Dokternya di sana juga nyerah. Dia nanya dokter India juga katanya nyerah. Ya udah dok, Editi, udah terjawab ya ibu, dan sesuai dengan apa yang beliau sudah lakukan yang terbaik buat anaknya. Berikutnya dok, yang tadi juvenile diabetic pada anak kecil, pada anak-anak. Diabetik ya? Kena matanya yang ini pengaruh pada mata. Ada mata diabetik pada anak, memang ini kejadian yang sangat jarang. Sepanjang saya jadi dokter mata itu saya baru 2 anak saya dapatkan. Tapi bersyukurnya pada 2 anak yang saya dapatkan itu dampak terhadap penglihatannya tidak terlalu berat karena bersyukurnya. Jadi tetap biar bagaimana pada prinsipnya pada diabetik retinopati ya, diabetik retinopati adalah bagaimana kita mengelola kadar gula darah kita. Karena kadar gulanya tidak terkontrol dengan baik, yang diserang ke mata adalah tight junction antara dinding sel pembuluh darah. Dinding sel pembuluh darah. Jadi semakin jelek, semakin fluktuasinya semakin tinggi, gula darahnya itu akan semakin rentan untuk pecah pembuluh darahnya. Nah, itu yang perlu dijaga bagaimana kadar gula darahnya stabil agar tadi itu ikatan antar dinding sel pembuluh darahnya semakin terjaga. Kalau misalnya dia semakin fluktuasi, tentunya dinding sel antar pembuluh darahnya, karena yang rusak itu biasanya adalah pembuluh darah di retina. Nah, retina fungsinya adalah menangkap objek dan cahaya yang kita lihat. Jadi kalau misalnya retinanya rusak, tentunya
kemampuan jadi blindness ya, menangkap ya. Kasihan ya. Ditangkap karena fungsinya penglihatan itu jadi objek dan cahaya yang kita lihat ditangkap retina, dikirim ke otak untuk diberi apa ya? Jadi tetap sebutannya retinopati diabetes gitu ya dok, juvenile ya. Oke. Jadi penanganannya masih lebih sulit lagi ya dok. Jadi harus dijaga ya. Oke, jadi ya silakan dok. Prinsipnya kenapa dok? Prinsipnya kita harus tetap jaga kadar gula darahnya. Oke. Ibu yang lagi dengerin ya tetap jaga gula darahnya ya. Oke. Silakan Mbak Indah. Dari saya udah terjawab semua ya. Terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir aja, Dokter Ami, terkait dengan buta warna katanya dok. Apakah itu bisa disembuhkan atau enggak katanya gitu? Ya. Baik, buta warna ini kan dia terjadi genetik, paling banyak terjadi pada laki-laki. Ya, yang perempuan bukan dalam artian ada, tapi jarang saya dapatkan buta warna pada perempuan. Tapi misalnya ada orang tua, bapaknya buta warna, dia punya anak laki-laki dan perempuan. Dan ini anak perempuannya bukan dia tidak ada gen buta warnanya. Bawa ya. Gen carrier, pembawa. Carrier, iya. Jadi anaknya, berarti cucunya bapaknya tadi itu tetap ada potensi untuk terjadi buta warna. Gitu. Dan buta warna itu kita tidak bisa cegah. Sepanjang yang terbaru juga saya ikut seminar yang terbaru tuh online, dia tidak bisa mencegah sampai saat ini, apalagi menyembuhkan buta warna. Jadi ingat pelajaran genetika saya dok. Sekian persen dari itu. Asik banget ya Mbak. Benar-benar. Berarti udah fix ya kalau itu tidak bisa dicegah aja nggak bisa, apalagi disembuhkan ya dok ya. Oke, tapi boleh dong dimotivasi Dokter Junaidi mereka-mereka yang punya buta warna gitu kan, mungkin itu seringnya mengalami kegagalan ketika tes masuk suatu instansi misalnya gitu ya. Yang mewajibkan ya. Gitu. Gimana? Apakah ada tips and triknya gitu? Memang jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang buta warna, kalau saya sih dalam kehidupan keseharian umumnya kan buta warna total pun dia tidak akan terganggu untuk kehidupan keseharian. Tapi memang ada beberapa profesi yang akan mengganggu pekerjaan, misalnya analis kimia, ya. Itu memang akan repot, gitu ya. Dokter mata itu akan repot kalau misalnya dia buta warna, ya. Karena kan biasanya buta warna itu pada warna-warna yang kompleks, bukan warna-warna. Kalau cuma satu dilihatin warnanya, ini warna apa? Warna hijau, dia akan tahu. Ini warna merah, itu dia bisa tetap. Kalau jadi warna-warna primer atau sekunder sebenarnya masih bisa mengenali ya dok. Makanya ketika tes mata, tes warna yang buntel bulat-bulat itu yang kadang mereka nggak bisa ngelihat ya dok ya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi mungkin Dokter Ami sekalian kita kasih closing kali ya Dokter Junaidi karena waktunya juga betul. Saran-saran dok. Ya, silakan. Edukasi buat ini penghujung dok. Ya, silakan. Sekalian penutupan Dokter Junaidi, closing statementnya seperti apa? Jadi kalau buat saya pesan kepada The Hills ya dan saya yang ada, saya lebih concern kepada mata anak. Karena mata anak ini kita harus selamatkan penglihatan mereka. Karena terjadi lebih dari 30% anak-anak kita mengalami gangguan refraksi. Nah, gangguan refraksi ini sangat mengganggu dalam proses belajar mengajar dan sangat mengganggu prestasi belajar anak-anak kita. Karena dengan kemampuan melihat yang rendah, tentunya mereka tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Nah, saya membayangkan dengan kondisi yang seperti ini, tentunya kita akan menghasilkan generasi-generasi kita kira-kira mungkin 15, 20 atau 30 tahun ke depan itu dengan hasil kualitas pendidikan yang rendah karena penglihatannya tidak bagus. Karena mohon maaf, dari 10 anak yang saya periksa itu
6 sampai 7 itu pakai kacamata. Semakin tinggi ya. Tinggi. Nah, ini yang tolong buat Bapak, Ibu semua The Hills ya, jangan lupa periksakan anak-anak kita penglihatannya, entah itu ke optik atau lebih baik ke dokter mata. Pastikan bahwa tajam penglihatan anak-anak kita bagus. Yang pasti berobat itu akan jauh lebih baik daripada tidak diobati. Kalau berobat itu ada 2 kemungkinannya, lebih baik atau lebih buruk, gitu ya, buruk atau lebih baik. Tapi kalau tidak diobati pasti lebih buruk. Oke. Ya. Kalau mitos memakai kacamata menambah minus itu benar nggak sih, Dok? Yang di akhir acara nih saya ingin bertanya. Saya sudah sampaikan bahwa secara usia ukuran kacamata itu pasti akan bertambah karena ya. Itu tadi yang sampai. Jadi pasti akan bertambah, tapi dengan kacamata kita bisa memperlambat laju pertumbuhan. Penambahannya ya. Penambahannya penurunan kualitasnya bisa dikurangi gitu ya, Dok ya. Oke, Mbak Indah, terakhir nih. Yes, please. Ini Bu Disa katanya penjelasan dokter sangat bagus, kemudian tenang katanya. Kita juga ngelihatnya tenang ya. Di mana katanya? Oke, silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Nisa ya. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Saya sore jam 5:30 sampai jam 8 biasanya malam, dan saya juga berpraktek di Pondok Indah di Rumah Sakit Pondok Indah hari Selasa, Kamis dan Jumat. Siang. Selasa, Kamis, Jumat ya. Jadi catat tuh kalau perlu WA-nya nanti bisa izinin ini ya, Dok. Mohon izin ya, Dok, dikasihin ya. Katanya tenang, bagus. Enak Mbak Indah silahkan di penghujung ini. Dokter Ami mau sapa siapa? Ini dulu Pak Amin dulu tadi jawab karena ada hadiahnya loh. Oke, baik. Ini tadi quotes-nya dari Pak Amin terkait dengan mata ya. Lihat kebaikan hatinya lewat tatapan matanya, karena mata mencerminkan kesehatan seseorang. Gitu katanya. Ya udah, dapatin kita beri tepukan ya buat Hilars Pak Amin dari Kendari. Terima kasih Pak Amin. Dokter jadi terima kasih banyak. Saya mau menyapa dulu yang tadi sudah bertanya di Hilars. Ibu Nisa, terus Bu Disa yang tadi, kemudian Mas Kenu, kemudian Dokter Anna Gracia, Pak B, katanya bagus banget nih, tapi dia mendengar sambil mendidik anaknya yang lagi ujian. Dan teman-teman saya dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, kemudian Hai Dokter Kartika, Dokter Bam ya, semuanya sehat selalu. Banyak nih lagi dengerin. Kemudian teman saya di Malaysia, Ibu Lua, Bu Rika di Jogja, banyak deh yang saya heran pada Mbak Indah. Selamat malam katanya semuanya. Kangen suaranya. Berapa minggu ya? Nggak ada ya. 2 minggu kayaknya ada ya nggak siaran ya? Terjebak di badai di Hong Kong deh, Hilars. Aduh. Jadi tertunda. Dokter Junaidi terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga. Dan dokter semoga menjadi apa ya ini Mbak, amal jariah ya. Iya betul. Ya nanti dokter bantu kita lagi ya untuk mengedukasi dengan tema-tema yang lebih menarik ke depannya, karena bulan ini kalau nggak salah hari penyakit mata gitu ya Dok, yang kita peringati. Ya, The Hilars sehat selalu dimanapun berada. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dokter Junaidi, terima kasih banyak. Dokter Ami, terima kasih. Dokter Junaidi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jangan lupa juga bisa disaksikan di The Hills TV ya, rekamannya ya. Jangan lupa subscribe dan get notified. So The Hills sekali lagi terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, yang sudah tuning in dalam Health and Lifestyle Highlights. Kita ketemu lagi dalam topik yang lebih seru di minggu-minggu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Ami dan Dokter Junaidi. Selamat malam semuanya The Hilars. Selamat malam semua. Bye everyone. Sampai Kamis depan lebih menarik. Bye. Dokter Junaidi terima kasih banyak. Bye. Sama-sama.